Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwah fillah, keluarga besar Rumah Sakit Queen Latifah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan hingga hari ke-14 puasa bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk dalam barisan umatnya yang selamat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, apabila kita mendengar kata-kata munafik, ada gejolak dalam diri kita yang mendorong kita untuk tidak menyukainya. Kita ingin menghindarinya hingga kita merasa jijik atau muak terhadap pelaku kemunafikan. Namun bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita termasuk pelaku kemunafikan atau tidak? Munafik adalah pelaku perbuatan nifaq. Menurut Ibnu Katsir, nifaq berarti menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ayatul munafiqi thalatha, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Apabila ia berucap, ia berdusta. Jika membuat janji, ia mengingkari. Dan jika dipercaya, ia mengkhianati. Nifak ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan ikhwah fillah sekalian, bahwa sebagai muslim, kita harus mewaspadainya. Jangan sampai secara tidak sadar, kita telah mempunyai sifat ini dalam diri kita. Ada 2 jenis nifaq. Pertama, nifaq i'tiqadi atau nifaq besar. Pelakunya menampakkan keislaman, namun batinnya mengingkarinya, atau sebenarnya dia menyembunyikan kekufurannya. Yaitu seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah di Madinah. Setelah kemenangan dalam perang Badar, orang-orang kafir berpura-pura masuk Islam agar tidak diperangi. Di depan umum, mereka tampak beriman. Namun di dalam hati mereka mendustakan dan benci kepada Rasulullah dan sebagian ajarannya. Mereka senang dengan kemunduran Islam dan tidak senang bila Islam meraih kemenangan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14-15 yang artinya, apabila mereka menjumpai orang-orang mukmin, mereka berkata, kami telah beriman.
Namun jika mereka menyendiri bersama pemimpin-pemimpinnya, mereka berkata, "Sesungguhnya kami di pihak kalian. Hanya saja kami hendak mengolok-olok kaum mukmin." Secara akidah, nifak besar termasuk kafir, dan pelakunya keluar dari Islam. Qala ta'ala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari, walan tajida lahum nasira." Shadaqallahul azim. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." Na'udzubillah. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, jenis yang kedua, nifak amali atau nifak kecil, di mana pelakunya melakukan perbuatan munafik, namun masih ada iman di dalam hatinya. Nifak ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Namun nifak ini dapat melemahkan iman dan menjerumuskan pelakunya kepada nifak yang sesungguhnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yaitu, jika dipercaya, ia berkhianat, jika berjanji, ia mengingkari, jika berbicara, ia berdusta, dan jika bertengkar, ia melewati batas." Nifak kecil tetaplah berbahaya bagi kita, apalagi bila kita tidak sempat bertobat. Sahabat-sahabat Rasulullah sangat takut kalau sampai dirinya terjerumus dalam nifak. Lalu bagaimana dengan kita? Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan ikhwah sekalian, mari kita jauhi sifat-sifat nifak itu dengan beberapa tips yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam kitab Mufsidat Al-Qalb berikut ini. Yang pertama, bersegera untuk melaksanakan sholat di awal waktu dan berjamaah di masjid bagi laki-laki, kecuali ada udzur syar'i, seperti situasi wabah COVID ini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 waktu dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia terbebas dari 2 hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan." Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik. Perilaku luhur dan pemahaman dalam agama." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah merupakan bukti." Hadis riwayat Muslim.
Bukti di sini maksudnya bukti akan keimanan, di mana orang munafik tidak suka bersedekah karena tidak ada iman yang mendasarinya. Sehingga dengan rutin bersedekah, maka kita tidak termasuk dalam orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, menghidupkan sholat malam. Sahabat Qatadah pernah berkata, orang munafik itu sedikit sekali sholat malam. Hal tersebut karena orang munafik hanya akan bersemangat beramal jika ada orang yang menyaksikannya. Dan yang terakhir, memperbanyak zikir. Seperti tulisan Ibnul Qayyim, sejatinya banyak zikir merupakan jalan aman dari kemunafikan. Sebab orang-orang munafik sedikit berzikir. Seperti firman Allah tentang orang-orang munafik dalam Quran surat Ali Imran ayat 142, yang artinya, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terhindar dari sifat munafik dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari sifat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.